Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tumur Sandi Rumapega. Saya mahasiswa dari Sistem Informasi di BINUS Online. Di sini saya akan mewawancarai teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Kevin Timoteo Londo Manalu. Saya di sini sebagai narasumber. Oke, di sini kami akan berdiskusi mengenai SDGs di bidang pendidikan berkualitas. Halo Kevin, selamat malam. Selamat malam, Pra. Pengen nanya dong, kalau menurutmu apa tantangan utama dalam memastikan akses pendidikan berkualitas bisa tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil? Oke, kalau untuk memastikannya ya, menurutku beberapa tantangan untuk memastikan hal tersebut ya, akses pendidikan uh, berkualitas di Indonesia, terutama di daerah terpencil ya. Itu tantangannya kayak contohnya keterbatasan infrastruktur, Pak. Maksudnya keterbatasan infrastruktur ini contohnya kayak kurangnya tenaga pendidik yang kompeten atau yang berkualitas. Terus keterbatasan fasilitas pendidikan. Kayak yang kita tahu ya, di daerah terpencil itu sering kayak sekolah itu kekurangan fasilitas dasar, kayak contohnya buku untuk yang baca-bacaan, terus ruangan yang layak, ruangan kelas yang layak ya. Terus salah satu contoh yang paling besar ya untuk zaman sekarang ini itu kayak kekurangan akses internet untuk daerah terpencil. Oke, selain yang contoh yang tadi itu, kurangnya tenaga kerja nih, Pra. Kan banyak ini tenaga kerja yang susah ditempatkan di daerah-daerah terpencil ya, karena kurangnya intensif atau kurangnya dukungan dari pemerintah ya. Jadi karena itu solusi yang bisa diambil untuk hal ini, kayak memperkuat kerjasama antar pemerintah ya, pemerintah, masyarakat, sama sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur dan sumber daya pendidikan di daerah terpencil. Gitu sih, Pra, untuk pertanyaan tadi. Ya sih, aku juga setuju terkait hal itu. Memang di beberapa daerah masih kurang mengenai itu. Oke, kita lanjut ya, Kevin ya. Menurutmu bagaimana cara kita melihat peran dari teknologi, mengingat kita adalah orang IT, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan apakah teknologi dapat menjadi solusi untuk kesenjangan pendidikan antar daerah, perkotaan dan pedesaan? Bagaimana kira-kira menurutmu? Berarti ini keterkaitan antara teknologi dengan pendidikan ya? Ya. Oke, kalau kayak di zaman sekarang ya, Pra ya, teknologi ini salah satu faktor besar ya, yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya kayak terutama dalam hal ini efisiensi ya. Dengan teknologi ini, Pra, bisa kita kayak contohnya ada pembelajaran daring, terus ada platform untuk edukasi digital kayak Ruang Guru contohnya. Terus kita bisa membawa pendidikan berkualitas ke daerah yang sulit dijangkau. Tapi yang balik lagi, Pra, ke alasan yang tadi itu, kayak contoh di daerah terpencil itu ada kurangnya akses internet ya untuk mengakses ini semua. Teknologi memungkinkan siswa di daerah terpencil itu mengakses materi itu jadi beda sama yang ada di daerah perkotaan dari segi internetnya. Terus untuk memastikan ini tantangan itu, bahwa seluruh wilayah termasuk daerah pedesaan itu ini dapat memiliki masukan tentang pendidikan yang sama ya. Kayak dapat bisa mengakses materi sama di daerah perkotaan sama daerah terpencil itu ya itu sih kayak yang gue bilang tadi, koneksi internet sih, akses untuk internet. Jadi yang di kota sama yang di pedesaan itu bisa dapat materi pembelajaran yang sama, Pra. Gak ada pengkotak-kotakan gitu sih. Berarti kesimpulannya sebenarnya teknologi dapat mendukung pendidikan berkualitas, tapi kalau sumber internetnya nggak ada, susah juga ya gitu ya berarti. Iya, betul. Oke, berarti kita lanjut nih ya, Kevin ya, untuk yang ketiga nih. Mungkin ini yang terakhir deh ya. Oke. Menurutmu apa yang perlu dilakukan
oleh pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kurikulum pendidikan di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan, keterampilan masa depan, dan relevansi terhadap global. Oh, berarti ini tentang peran ini ya, peran pemerintah sama sektor swasta ya, Ya, terhadap kurikulum. terhadap kurikulumnya. Eh, Kalau menurutku ya, untuk hal ini, untuk case ini ya pemerintah itu harus ini loh, update tentang kurikulum loh. Eh, Terus harus memperbaharui kurikulum itu, terus harus melibatkan masyarakat, terus pemangku, pokoknya yang ada kepentingannya lah, contoh kayak akademisi gitu. Ya. Terus kurikulumnya ini harus fokus sama keterampilan yang pada zaman sekarang ini contohnya kayak pola pikir ya, pola pikir yang kritis, terus kreatif, kolaborasi, sama tentang literasi digital ya. Ya. Selain itu, kalau sektor swastanya itu bisa ada perannya itu, contoh kayak membuka tempat pelatihan, tempat magang gitu, atau kolaborasi bentuk program pengembangan keterampilan. Pokoknya tentang magang sama pelatihan-pelatihan gitulah, terus dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan sama sektor swasta ini, kita bisa mempersiapkan generasi-generasi yang di bawah kita ya, yang bakal melanjutkan generasi kita ya. Kita dapat mempersiapkan mereka itu untuk menghadapi tantangan global yang ada sekarang ini, ke depannya. Gitu sih. Oke, berarti kira-kira begitu kesimpulannya dari kami. Untuk mendukung pendidikan berkualitas, penting mendapatkan dukungan dari beberapa pihak seperti pemerintah dan juga pihak swasta dan juga beberapa pemangku kepentingan demi mendapatkan pendidikan berkualitas bukan hanya di perkotaan tetapi sampai ke daerah-daerah terpencil juga. Ya, betul. Kira-kira begitu dari kami. Thank you.